Sidang yang dimulai sejak pukul 9 Selasa pagi dan selesai pada pukul 7 malam digelar di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Sidang menghadirkan 4 saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Setelah sidang usai, Ahok menggelar jumpa pers. Di hadapan wartawan, Ahok mengungkapkan sejumlah fakta persidangan yang bisa saja meringankan dirinya. Ahok menyatakan ada sejumlah fakta persidangan yang agak janggal menuduhkan dirinya sebagai penoda agama. Salah satunya terkait rekaman video pidato dirinya di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Jadi pidato saya di Pulau Seribu adalah tentang program budidaya ikan kerapu, bukan dalam rangka kampanye. Dan ada juga saksi yang akhirnya mengaku dia adalah pendukung paslon nomor 1, deklarasi. Itu juga Gus Joy. Dia juga menyatakan mendukung. Tapi dia jamin dia objektif, dia tidak akan membelok. Padahal dia habis deklarasi dia melaporkan saya. Makanya saya merasa saya dirugikan. Saya tidak ada waktu untuk kampanye seharian, tiap minggu harus seperti ini. Dan mereka juga semua seperti KUR, semua minta hakim menahan saya. Semua saksi minta yang sama. Padahal saya katakan sangat tidak adil ketika saya bicara 1 jam 40 menit tentang program budidaya ikan, mereka potong hanya 13 detik. 1 menit itu 60 detik. Dipotong 13 detik untuk mengatakan saya menista agama dengan seperti itu. Saya katakan itu satu fitnah. Sebagian besar kesaksian dari para saksi memberatkan posisi Ahok sebagai terdakwa. Para saksi, diantaranya Novel Bamukmin dan Musin, menyatakan Basuki Cahayapurnama tidak jera melakukan penodaan agama. Ahok dinyatakan sudah berkali-kali menafsirkan surat Al-Maidah ayat 51. Ternyata Ahok ini bukan baru sekali. Adapun yang pengacara tanyakan, mengapa tidak menasehati? Saya bilang nggak perlu dinasehati. Kalau Ahok itu mengucapkan sekali, maka saya perlu nasehati. Tapi Ahok ini berkali-kali. Pertanggal 27 di Pulau Pramuka, sebelumnya di Partai Nasdem 21 September. Sebelumnya tanggal 30 Maret juga diserang kembali. Saya katakan bahwa kita ini bisa yaitu tabayun, tetapi bukan untuk yang seperti kejadian berkali-kali Ahok yang mengulangi lagi. Saya hanya memberikan kesaksian kepada hakim, begitu juga ada jaksa. Saya hanya menyampaikan atas apa yang saya lapor sesuai dengan BAP saya. Pada intinya kita tidak keluar daripada pembahasan surat Al-Maidah 51. Yang mana terdakwa ini yang bernama Ahok itu dia telah mengatakan bahwasanya umat Islam ini dibohongi dengan surat Al-Maidah ayat 51. Salah satu saksi pun sempat ditanya oleh penasihat hukum Ahok soal ada tidaknya afiliasi politik yang bersangkutan saat bersaksi di pengadilan. Yang mereka anggap itu teman saya adalah bukan teman saya. Yang dia anggap namanya Edi Saputra, salah satu anggota partai politik yang afiliasi, dia anggap itu teman saya. Saya bantah bahwa itu bukan teman saya. Jadi di sini jelas, para pembela terdakwa, dia mengarahkan kita para pelapor ini berafiliasi kepada salah satu partai politik. Pengacara terdakwa menanyakan legal standing kepada saya. Apa legal standing forum ini? Ini pertanyaan yang konyol. Forum itu nggak ada legal standingnya. RT RW apa perlu legal standing? Arisan apa perlu legal standing? Itu kan forum. Hanya kumpulan beberapa orang yang sepakat. Forum taktis. Itu forum taktis yang kita adakan karena kondisi ini. Sehingga kita harus membuat forum untuk itu. Bahwa forum ini adalah keterwakilan umat, bukan secara pribadi. Sebelumnya, sidang kasus dugaan penodaan agama yang menyeret Ahok juga diwarnai ketegangan antar pendukung. Ketegangan terjadi di luar gedung Kementerian Pertanian tempat sidang kasus dugaan penodaan agama digelar. Polisi sebenarnya sudah memisahkan kedua kubu. Kedua kubu dibatasi dengan kendaraan barakuda milik polisi. Tim Liputan Kompas TV.